orang Kristen dikuatkan, terutama dalam menyongsong hari Tuhan dalam pengertian yang kedua tadi, Yom Yahweh itu tadi, Parusia tadi. Nah, dalam mewujudkan kasih persaudaraan itu, Rasul Paulus menasihati terutama dalam ayat 11 ini dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus menganjurkan jemaat kita semua untuk saling menasihati? Karena ternyata di hari Tuhan ini banyak tantangan, banyak cobaan yang membuat kita bisa saja terpleset. Tapi tidak terpleset jadi kesleo, tidak. Ya, terpleset karena ada ajaran sesat. Itu yang perlu kita pikirkan. Banyak ajaran sesat yang bisa menyesatkan kita. Kalau kita sendiri sama seperti sapu lidi, satu batang lidi sanggup gak? Ya kan? Menggeser batu atau sampah yang ada di halaman, tidak akan sanggup. Itu yang terjadi. Nah, dengan cara saling menasehati berarti ada orang kedua, ada orang ketiga, sehingga bersama-sama menghadapi segala tantangan, cobaan yang ada di hadapan kita. Sapu lidi, namanya sapu, itu bersama-sama, tidak sebatang. Sehingga dengan diikat lidi-lidi yang lain menjadi sapu lidi mampu menggeser, menyapu, membersihkan pekarangan kita. Itulah kekuatan kebersamaan, persekutuan, persaudaraan. Sehingga dengan cara seperti itu memang benar saling menasehati. Kalau disebut saling menasehati, dada holang masih podaan, bukan. Bukan sekedar saling menasehati, saling mengajarkan, bukan. Tetapi lebih daripada itu, saling menguatkan, saling memotivasi. Itu yang dimaksud dengan menasehati. Artinya apa? Positif. Sehingga persaudaraan itu bisa digambarkan oleh orang tua kita, ya kan? Nah, jolo soman tapuan nih, air, ya kan? Gak bisa itu seperti pancuran air, gak bisa dibelah. Kalau dibelah pun kembali sama, tetap air itu menyatu. Itulah makna persaudaraan, kebersamaan, keterikatan seorang akan yang lain. Sehingga terjadilah kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi berbagai tantangan. Itu yang pertama, dampak dari kasih persaudaraan. Yang kedua, dikatakan di sini saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau dalam bahasa Yunani disebut oikodemos, yang berarti membangun rumah. Oikos itu rumah, jamu. Jadi dikatakan saling membangun ini dalam konteks membangun rumah. Orang Batak, kita membangun rumah, pernah nggak sendirian? Nggak pernah sendirian, sama-sama, rame-rame. Ya kan? Bahkan pindah jauh, pernah saya lihat digotong mereka. Itu sekarang nggak pernah lagi kejadian seperti itu. Bahkan, ya ketika ke ladang pun panen, yang kerjakan sendiri enggak, rame-rame, supaya sukacitanya juga rame-rame. Nah, cara membangun seperti itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Ramai-ramai. Nggak ada istilah boru, ikon mangele. Nggak ada istilah hula-hula, ikon dipasangap. Dan somoni, rap kita mangula. Itu di sini. Sehingga tidak masih tuganan. Tunggu dulu, Raja Ima jolo, dot akan asing. Sadar diri, itu maksudnya dalam hal saling membangun di sini. Apa tugasnya? Siapa dirinya?
Nggak usah diteriakin, "Oi baru, weh amang baru nami." Nggak seperti itu lagi. Diboto tanggung jawab nah. Ido nani dok bisa masih pauliulia saling membangun sehingga punguan kita, nah ini kita langsung kepada punguan, bukan gereja lagi. Gereja memang punguan akan porsea, itu kan? Alai on punguan nih, poparan opus salana begu akan porsea, tong do akan porsea, itu dah. Alai dang sian porsea teh, itu dah. Nampe adong sian porsea naroon, horas akabang, itu dah. Jadi mari kita tunjukkan siapa kita. Gak usahlah masih tugana, gak usahlah masih salahan. Kalaupun ada salah, jangan dipabelga. Justru dipersempit, diperkecil, jangan dibesar-besarkan. Apalagi kita nasopungon. Ya, kalau bukan kita, dari kita, untuk kita, siapa lagi? Tadi dikatakan oleh Amang Situa Erwin, ya ini kita bersama ini. Ya memang benar. Jangan merasa asing, ya kan? Seperti ya aneh atau terpaksa berada di tengah-tengah punguan ini. Jangan. Ya, juga saya sampaikan tadi ke boruku itu, boruku wasian, jangan merasa terpaksa kalau diajak ke tempat atau kegiatan seperti ini. Ya, kita diajar, dilatih bersama supaya lihat opung, siapa nemburu, siapa bapak tua, siapa bapak muda. Itu gunanya sehingga kedekatan kita itu